Shalom, selamat pagi. Kita akan bersama-sama beribadah memuji Tuhan pada Jumat Agung 2 April 2021. Karena itu, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung bagi kita adalah ibadah untuk memperingati kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus tersebut merupakan wujud nyata kasih Allah kepada manusia dunia. Kasih yang berkorban bagi sesama. Kasih yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Kasih yang utuh dalam pribadi Yesus Kristus yang memberi tubuhnya dan darahnya supaya dunia menikmati pendamaian dengan tidak binasa tetapi beroleh hidup kekal. Di Jumat Agung ini, mari kita kembali memandang kepada kasih Allah itu. Mari menikmati persekutuan dengannya dalam tuntunan tema pendamaian pada salib. Bersama-sama kita mengagungkan Tuhan dengan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusah di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepalamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat itu, aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku serahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Amin. Memandang salib Rajaku. Tubuh dunia
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Kidung Jemaat 170 kita nyanyikan bait yang pertama dan yang ketiga, Kepala yang Berdarah. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan kepada Tuhan datang kepadanya, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita yang telah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapakah anak Allah itu mengalami keadaan ditinggalkan Allah? Apakah dia yang bersalah sehingga harus menderita? Bukan. Dia menderita karena dosa kita, umat manusia. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita semua adalah orang berdosa dan bertobat dari dosa apapun juga adalah perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Oleh karena itu, marilah kita seperti Raja Daud, dengan jiwa yang hancur, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan berkata, Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Di muka Tuhan Yesus. Dalam kemurahan Tuhan, dengarlah berita anugerah. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesus sayang padaku. Ia
Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita. Yang pertama dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-53, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Bacaan kita yang kedua dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan boleh berikan kepada kami semua. Kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Baik jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing maupun jemaat-Mu yang berada di gedung gereja. Dan saat ini ya Tuhan, melandasi akan ibadah kami akan bersama-sama membuka, membaca, dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, berkatilah majelis yang akan membacakan, hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, dan jemaat Tuhan yang akan bersama-sama mendengarkan. Engkau kiranya kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dipilih dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Inilah bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan tidak menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggantikan bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan menghukumnya ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban
penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang, menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Bacaan yang kedua, Kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Bacaan kita yang ketiga dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-27. Yesus di hadapan Hanas, Petrus menyangkal Yesus. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan."
Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang itu kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Kekasih Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, dan kita semua yang boleh beribadah di gedung gereja di tempat ini. Dalam pembacaan kita yang telah kita baca bersama-sama, kita akan merenungkan satu tema di dalam hari ini, karena kita merayakan hari kematian Yesus Kristus, Jumat Agung. Kita merenungkan satu tema, yaitu pendamaian pada salib. Pendamaian pada salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, imam besar bukanlah jabatan yang bisa dikejar seperti layaknya jenjang kepangkatan. Seseorang dapat menjadi imam besar hanya karena dipanggil oleh Allah sendiri. Dalam tradisi Israel, seorang imam adalah orang yang istimewa karena dia memiliki hak istimewa dari Allah untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia untuk mempersembahkan korban penebusan dosa. Bacaan utama kita pada saat ini dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Di situ dijelaskan bahwa Yesus didaulat oleh Allah sebagai imam besar. Yesus memenuhi dua syarat utama sebagai imam besar, yaitu
Ia dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh manusia. Dan sebagai manusia yang sempurna, Yesus memiliki empati yang besar terhadap umatnya, sebagaimana imam besar Israel pada umumnya. Tetapi ada perbedaan yang mendasar antara Yesus dan imam-imam besar pada saat itu, yakni yang pertama, Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Karena itu ia tidak melakukan pengorbanan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, Yesus adalah imam dan juga menjadi korban penebusan. Kedua hakikat inilah, yaitu sebagai imam dan korban, menyatu dalam dirinya dan tuntas dikerjakan pada peristiwa salib. Inilah keunggulan yang dimiliki oleh Yesus sebagai imam besar dan agung, yang melebihi imam besar lainnya, dan ia tidak pernah menyimpang dari kehendak Allah. Saudara, penderitaan dan kematian yang dialami oleh Yesus telah dinubuatkan juga dalam Yesaya 53. Di situ dijelaskan tentang hamba Tuhan yang akan menanggung dosa dan kesalahan umat manusia agar manusia itu diselamatkan. Pendamaian antara Allah dengan manusia tergenapi di atas kayu salib. Ketika Yesus begitu taat sepenuhnya kepada perintah Bapanya yang di sorga, sampai dia harus mati di atas kayu salib. Allah menempatkan keselamatan kepada kita seluruh umat manusia atas dasar penebusan, dan hanya Yesus Kristuslah yang dapat memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah yang telah dirusak oleh dosa. Saudara, banyak hal yang perlu kita pahami pada peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Peristiwa yang sangat menggetarkan jiwa kita dan sangat mempengaruhi seluruh hidup kita. Sebab peristiwa ini bukanlah peristiwa yang memperlihatkan ketidakberdayaan Yesus Kristus, tetapi sebaliknya, dia menyatakan kemuliaan dan keagungan Yesus Kristus. Dan saat ini kita memperingati satu peristiwa Jumat Agung, yaitu saat Yesus memberikan dirinya disalibkan di Bukit Golgota. Jumat Agung juga bermakna bahwa kita dikuatkan untuk memikul salib kehidupan yang berat sama seperti Yesus. Dan dari sekian tahun yang telah kita lalui, dengan Jumat Agung yang kita rayakan saat ini, sudahkah kita menunjukkan penghormatan dan pengakuan yang sungguh-sungguh akan pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa pelanggaran kita? Saudara, Yesus tidak mati untuk dosa-dosanya, karena ia sungguh tidak berdosa. Ia mati karena dosa kita semua. Dan di dalam Yesus, orang tidak lagi datang membawa korban penghapus dosa, karena Yesuslah
sebagai imam besar telah mempersembahkan korban, yaitu tubuhnya sendiri satu kali dan untuk selama-lamanya. Hal inilah yang terpenting untuk kita pahami. Karena dosa kita, Yesus menderita. Karena dosa kita, Yesus disalibkan. Dan karena dosa kita semua, Yesus mati. Seharusnya kita berbalik dari dosa-dosa kita. Kita hidup di dalam penyucian diri oleh darah Yesus Kristus yang telah tercurah kepada kita semua. Dan pendamaian itu telah selesai dan mencapai tujuan akhir dan sempurna di atas kayu salib. Untuk itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita semua yang telah mengalami pendamaian tersebut, kita masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, sambil kita terus mencerminkan hidup orang-orang yang percaya, yang telah menerima keselamatan, agar kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Haleluya, amin. Kita bersaat teduh. Tuhan, kami sungguh merasa berdosa karena akibat dosa-dosa kami, ya Tuhan, Engkau mati, Engkau disiksa. Ya Tuhan, tetapi ketika Engkau mati di atas kayu salib, itu tidak menandakan bahwa Engkau lemah terhadap maut, tetapi Engkau boleh menyatakan kemuliaan dan keagungan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Biarlah kami boleh betul-betul menghayati penghormatan-Mu itu di atas kayu salib, agar kami semua boleh datang bersekutu dengan Allah, dan kami sebagai orang-orang yang percaya yang telah menerima keselamatan itu, kami semua tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi memandang salib Rajaku.
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan membawa ungkapan syukur kita. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 26. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. NKB 126 kita lakukan sambil persembahan syukur dijalankan. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kami ke hadirat-Mu, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk persekutuan yang indah kami boleh rasakan pada saat ini. Kami boleh bersama-sama dengan jemaat Tuhan, baik yang beribadah di rumah maupun yang beribadah di gedung gereja. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu yang mengajar kepada kami semua akan pengorbanan yang Engkau telah lakukan di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa kami manusia yang berdosa ini. Tetapi itu semua tidak menyatakan atau menghilangkan kemuliaan dan keagungan Yesus Kristus. Tetapi peristiwa Jumat Agung yang Engkau telah memberikan dirimu disalibkan dan mati di Bukit Golgota, itu menguatkan kami semua untuk bersama-sama memikul salib kehidupan yang berat
seperti yang telah Engkau lakukan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pendamaian di atas kayu salib yang telah kami nikmati bersama, itu kami masuk di dalam persekutuan dengan Allah Bapa di sorga, agar kami boleh mencerminkan kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami datang berdoa kepadamu bagi kehidupan anggota jemaat-Mu, Jemaat Sion Parepare. Di dalam pergumulan mereka, di dalam harapan-harapan mereka, kami terus mendukung dalam doa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami terus berdoa bagi Saudara Satrio Rubah, anak kekasih Rafa, Ibu Lince Pasolang, anak kekasih Reski Mase, dan jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh jemaat-Mu itu. Oleh karenanya itu ya Tuhan, nyatakanlah kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap pengobatan yang dijalani, makanan, minuman yang mereka konsumsi, dan dari segenap dukungan doa dari jemaat Tuhan, biarlah kesemuanya itu kesembuhan boleh mereka alami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa kepadamu bagi jemaat-Mu yang tua, yang tidak kuat lagi ke gereja dalam masa tuanya. Ya Tuhan, berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka semua. Berikan kesehatan, kekuatan, pengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin dalam minggu ini mengalami sukacita atas pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkati setiap harapan rencana mereka, dan ingatkanlah mereka selalu untuk selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah para hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam jemaat-Mu di tempat ini, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, dan bagi para pengerja gereja. Tuhan, berkatilah kami semua, berikanlah kami kekuatan, kesehatan di dalam kami mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami semua, agar kami boleh mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bapa, kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan, Tuhan berkatilah kami di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan menolong kami. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan bangsa dan negara kami, khususnya dunia kami ini yang masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, agar kami mampu melewati pandemi ini dengan terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan, di waktu yang Engkau telah tentukan, pandemi ini boleh segera berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Berapapun itu ya Tuhan yang telah diberikan oleh jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sekiranya dapat dipergunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami, dan dengarkanlah kami yang berdoa, bersyukur, dan memohon hanya kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Mari kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Ibrani 4 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Pada kaki salibmu kita nyanyikan bersama. Pergilah, ingatlah bahwa Allah telah berkorban di dalam Sang Anak demi pendamaian dengan ciptaannya. Syukuri pengorbanan Allah itu dengan hidup dalam relasi yang damai dengan ciptaannya. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Lagu penutup, Cinta Sejati.
kita pada Jumat Agung ini. Terima kasih atas ketenangan kita di dalam mengikuti peribadahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.